Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, melupakan kami, meninggalkan kami. Namun kasih setiamu akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anakmu yang sudah hadir di tempat ini, dan anak-anakmu yang masih dalam perjalanan, dan Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan kepada akhir. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami dapat dibukakan hatimu dan manis Kau dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita pujikan Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu
terus mengalir dalam hati kami. Dalam ruangan ini. Oh Yesus, terima kasih. Mari kita yang siap menyatakan amin. Mari kita katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku. baru kita tercurah tempat ini dengan penuh sukacita.
menang sanggup bertindak Tuhan. Amin. Tuhan kita yang mustahil. Berfirman,
hal yang mustahil. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mengenal Engkau. Kami siap untuk menerima anugerah dan kasih Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan waktu yang ada kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan semuanya. Wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini, ya. Enggak lelah kan ya, habis berlebaran, habis berlibur, ya. Sungkem sana, sungkem sini, makan terus, ya. Puji Tuhan sampai tambah gemuk dan sehat, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kita untuk mengenal Dia. Karena apa yang kita kerjakan hari ini sangat menentukan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, ya. Puji Tuhan. Saya kasih judul Worship is Knowing and Loving God. Worship is knowing and loving God. Jadi penyembahan itu adalah mengenal Dia dan mencintai Tuhan. Ya. Kita diciptakan untuk menjadi kesukaan Bapa. God wants you to center your life around Him. Saya ulangi ya. God wants you and me, to center your life around Him. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk memusatkan diri kepada Tuhan. Penting, sangat penting. Tolong kayakan pelan-pelan saja supaya kita bisa belajar pelan-pelannya. Jangan sampai kelewatan. Ini sangat penting untuk hidup kita. Ya, sangat penting untuk hidup kita. Tuhan ingin kita memusatkan diri hidup kita kepada Tuhan. Artinya hanya Dia yang menjadi fokus kita, hanya Dia yang kita rindukan, dan hanya Dia yang ingin kita senangkan. Sangat penting ini kita ketahui. Ingat ya bahwa kita diciptakan itu untuk kesukaannya Tuhan. Kita diciptakan ini untuk kesukaannya Tuhan. Ngapain Tuhan menciptakan kita? Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Kehendak Tuhan, ya. Kolose 1 ayat 6 dikatakan, di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk kesukaannya Tuhan. Itu untuk tujuannya Tuhan. Segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Loh, kenapa kita harus mengasihi Dia? Kita harus memberikan respon kepada kasih-Nya. Loh, kenapa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi penyembahan adalah respon kita akan kemurahan dan kasih Tuhan. Cara kita bereaksi itu.
inisiatifnya selalu datang dari Tuhan. Lah kita merespon dengan cara menyenangkan Tuhan. Bagaimana kalau kita dikasihi, kita juga harus mengasihinya kembali. Makanya kalau dikasih kan, terima kasih, maka kita terima kasih kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bagaimana kita mengasihinya kembali? Markus 12 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Ini sudah harus hafal di luar kepala. Markus 12 ayat 30, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Penyembahan adalah memfokuskan perhatian kita. Jangan dialihkan oleh yang lain. Jangan memikirkan hal yang lain. Lupakan dulu. Ini sangat penting. Memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Pikiran kita hanya pada Tuhan. Kita hanya fokusnya kepada Tuhan. Tapi ini bagaimana supaya fokus? Kita harus sadar dulu. Bahwa banyak hal yang membuat fokus kita itu terganggu. Kita harus sadari hal ini, bahwa banyak hal yang membuat fokus kita itu terganggu. Banyak. Seperti ini, gampangannya ada anak-anak ini. Terus juga ingat, aduh tadi belum komporku, belum kumatikan. Atau tadi habis main musik, setelah ini gue anan, balesi pacar misalnya. Atau apalah. Itu kita harus sadari itu, fokus kita itu gampang terganggu. Oleh sebab itu, kenapa sih terganggu ya? Karena konteks dosa kita, dan juga hidup dalam budaya self-centered, dosa pribadi. Ya, itu harus kita sadari kekurangan kita di sana. Jadi untuk itu kita harus komitmen waktu pribadi yang dengan Tuhan itu setiap hari. Komitmen sudah diajari sama Pak Gembala, fokus, komitmen sudah diajarkan kepada kita. Ya, setiap hari. Terus ada juga kita harus membangun komunikasi terus menerus supaya tidak ada gap. Terus menerus. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 105 ayat 4, coba kita baca. Jangan sampai terganggu ya, fokuskan apa itu kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Ini penting sekali. Ya, di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Karena hidup kita ini banyak gangguan, membuat kita gampang loyo, capek karena tugas sehari-hari, karena mikir ini, mikir itu. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Makanya dia bilang, carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu. Kemudian Yesaya 26 ayat 3. Mengapa kita harus mencari Tuhan, mendapatkan kekuatan itu untuk apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ini kalau kita mencari Tuhan, cari wajahnya, kita mendapat kekuatan. Dengan kekuatan itu hati kita menjadi teguh. Dan di dalam keteguhan itu
kita percaya dan Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Makanya firman dan sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam keadaan apapun juga. Susah, senang, sakit, sehat, bingung, tidak bingung, kecewa, tidak kecewa, dalam posisi apapun juga, capek, ada kekuatan dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, dan kita ini jangan sembarangan. Kenapa sih? Tuhan kita itu cemburuan loh. Benar Tuhan itu cemburuan. Dibaca aja ya, Keluaran 34 ayat 14b. Keluaran 34 ayat 14b. Yuk kita baca. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saya nggak percaya kalau yang punya pacar atau punya suami, istri, itu punya anak, itu kalau ngelirik yang lain atau lebih menonjolkan yang orang lain, nggak cemburu. Saya nggak percaya, karena kita ini adalah anak Tuhan, diciptakan sesuai dengan gambar dan teladan Allah. Kalau Allah kita cemburu, kita ini juga cemburuan. Allah yang cemburu, dia makanya kitanya diingini Tuhan tuh dengan cemburu. Saya sudah sampaikan bahwa karena Tuhan punya roh di dalam hidup kita, rohnya diberikan kepada kita, makanya Allah itu mengingini kita tuh dengan cemburu. Dia tidak suka kalau kita berpaling, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak sungguh-sungguh. Itu Tuhan itu cemburu, tidak senang, tidak suka. Apalagi kalau sama pacar atau suami aja. Kalau saya ngomong sama Pak Gembala misalnya ya, dia pegang HP ini misalnya, ya denger sih, tapi misalnya saya cerita ini, lama-lama saya berhenti kan kalau dia pegang HP itu. Wah, ya kan? Ini Tuhan itu kalau ngomong kita dengarkan. Kalau Tuhan itu berbicara, kita sungguh-sungguh. Ya Tuhan, gitu. Nanti ada contohnya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Kita juga bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Benar nggak? Benar. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan kita tidak memberi, nonsense. Dan Tuhan tidak suka hanya sekedar tugas, sekedar mengisi waktu luang. Wah, itu sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Ya, kenapa sih kita nggak bisa hidup seutuhnya kepada Tuhan? Itu kenapa? Pasti ada hal-hal yang ini, yang menyebabkannya. Apa sih? Khawatir, betul. Ya, apalagi takut, ya kan? Tidak berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya yakin setiap kita punya kebutuhan. Saya juga, saya saksikan sedikit tapi tidak saya ceritakan gamblangnya. Saya ada kebutuhan dan ada beberapa jalan keluar, tapi saya bilang Tuhan enggak, aku mau fokus sama Tuhan. Enggak, kebutuhanku Tuhan yang akan memenuhi. Tuhan yang akan berikan. Selama Lebaran saya tenang, saya enjoy, saya ini ya, saya bersuka cita, saya ketemu saudara. Dimanapun kita berada Tuhan lihat. Tadi waktu kita berbaring, waktu kita duduk, itu semuanya Tuhan lihat. Luar biasa, rambut di kepala dihitung semua.
Jadi kalau kita ngelamun, Tuhan juga tahu. Kalau kita tidak fokus, Tuhan tahu. Dan itu tadi, kalau tidak fokus, Tuhan mengeluh. Aduh, umatku ini datang tapi hatinya menjauh daripadaku. Hatinya ada di rumah, hatinya ada di sebentar lagi aku mau apa, mikir. Itu gangguan fokus itu. Kita nggak fokus sama Tuhan. Tuhan tahu, ya. Jadi kita harus ingat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah namanya penyembahan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Baik bekerja, baik di rumah, di ibadah ini. Penyembahan itu bukan waktu kita menyembah tadi saja, bukan. Baru kita datang, hati kita sudah datang pada Tuhan. Tuhan, aku datang, Tuhan. Aku mau membayarkan air untuk Tuhan. Itu suatu penyembahan. Saat kita mencatat, saat kita membaca firman, itu penyembahan. Sebuah hubungan dengan Tuhan. Baru datang aja kita sudah merasa, aku menyembah Tuhan, aku cinta Tuhan, Tuhan ampuni aku, ya. Mengenal Allah dengan benar, mengetahui bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk kesukaannya Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan selain hanya Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Itulah penyembahan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, dan kita menyembah Dia. Hosea 6 ayat 6. Tuhan tuh gak pengen apa-apa dari kita kok. Apa yang diinginkan Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang disukai Tuhan itu kesetiaan kita, ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Taat itu kalau kita tidak lakukan aja atau menunda, itu namanya tidak taat. Loh, saya kemarin baru, waduh, gitu ya, gitu loh, bener. Misalnya contohnya, saya misalnya menyuruh anak saya misalnya, ya kan, tolong ambilkan kaset di kamar mandi misalnya. Terus jadi kamu, ya Mak, sebentar ya, aku masih kerjakan ini misalnya. Terus ketika saya bilang, oh iya, dia masih bekerja, kasetnya saya ambil sendiri misalnya, ini contoh. Itu namanya sudah tidak taat. Malah Tuhan ampuni, aku sering tidak taat, sering menunda-nunda apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Filipi 3 ayat 10, banyak ayat ya, supaya kita tuh paham bener gitu loh, paham apa yang kita lakukan tuh tidak salah gitu loh. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Rasul Paulus yang bilang, karena dia merasa bahwa waduh, dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dia bilang, hidup itu
untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Itu pasti sudah mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Masing-masing kita harus memiliki keinginan pribadi untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya ini. Jangan takut apapun. Benar, saya bilang jangan takut apapun. Percayakan saja pada Tuhan. Tuhan punya cara menolong kita dalam segala hal dan perkara. Tuhan pasti punya cara. Mengapa Nuh yang menjadi contoh utama pada pagi hari ini? Ayo kita lihat bersama-sama ya. Nuh itu takut akan Tuhan. Alkitab memberikan kita sebuah contoh yang jelas tentang kehidupan seseorang yang menyenangkan Tuhan, yaitu Nuh. Ya, coba kita pelajari yang lebih. Pada zaman Nuh, moral seluruh dunia itu sudah rusak sama sekali. Mau dihabisi loh semuanya sama Tuhan. Setiap orang hidup untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk kesenangan Tuhan. Pilu hatinya Tuhan itu ya. Tuhan tidak dapat menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memuliakan dan itu mendukakan hatinya Tuhan dan membuatnya menyesal telah menciptakan manusia. Manusia pilihannya aja waktu bawa Musa ke tanah Kanaan, berapa ribu orang yang dibawa, yang masuk ke tanah Kanaan berapa orang? 2 orang. Siapakah dia? Kaleb dan Yosua. Hanya itu. Bayangkan dong. Padahal sudah mengalami mujizat luar biasa dari Tuhan. Pertolongannya, air menjadi pahit menjadi manis, diseberangkan dan sebagainya. Tapi tidak ini. Nah, saat itu juga pada zamannya Nuh, itu manusia sudah nggak ada yang bagus di mata Tuhan. Semuanya sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Tuhan merasa begitu muak dengan manusia sehingga Ia berencana untuk memusnahkannya. Dimusnahkan loh sama Tuhan. Tetapi ada seorang yang Tuhan lihat bisa menyenangkan Tuhan. Siapakah dia? Adalah Nuh. Nuh adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, orang ini menyenangkan ya, menyenangkan aku. Ia membuat aku akan mulai lagi dengan keluarganya. Aku coba berbicara dengan Nuh. Bayangkan, Nuh itu dikasih tahu untuk apa? Untuk membuat perahu Tuhan di atas gunung. Bayangkan di depan rumahnya dia bikin. Mungkin anak-anak dia malu ya sama papanya. Ya ampun papaku itu kok enggak? Oh pasti papaku ini apa gila atau dari mana? 120 tahun lamanya. Wih, hidup kita berapa tahun? Saya 50 lebih. 120 tahun tuh bikin bahtera. Terus juga Nuh tuh gak pernah tahu yang namanya hujan saat itu. Luar biasa. Belum sudah ini? Enggak, belum. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Dan benar memang begitu. Saya tidak apa ya? Saya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan pun tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Kalau kita tuh Tuhan sudah uji bahwa kita tuh benar-benar percaya Tuhan,
Tuhan tolong. Ada amin. Haleluya, percayalah kepada Tuhan. Ya, penyembahan itu adalah mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, menggunakan kemampuan kita untuk Tuhan. Itu penyembahan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyanyi untuk Tuhan. Ya, jadi bukan berarti kalau orang kadang-kadang kan, wah ibadahnya kurang greget ya, saya nggak dapat apa-apa dari penyembahan, pujian, misalnya orang ngomong gitu, itu keliru. Orang yang seperti itu keliru. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup. Kita tuh menyembah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lah kok kita mau dapat keuntungan? Wong kita menyembah Tuhan, kok kita mau cari keuntungan? Emangnya iblis cari keuntungan? Ya, bukan begitu. Kalau kita menyembah Tuhan, ya menyembah, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan dengan alasan yang salah, keliru. Kalau kita bilang seperti itu salah. Makanya saya tidak khawatir pemuji dan penyembah ini yang ada di atas ini. Saya doakan setiap kali saya menunjuk, saya doakan lebih dahulu Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya. Makanya namanya penyembahan itu kita harus knowing and loving God, mengenal. Kita harus kenal dulu. Saya kenal Bapak Ibu saudara sekalian di sini, bagi yang bertugas ini ya, yang saya kenal dulu. Kalau nggak kenal nggak akan saya kasih. Gitu juga dengan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan itu yang menciptakan aku ya. Tuhan itu yang memberi segala sesuatu ya. Tuhan menciptakan aku untuk tujuannya ya. Tujuannya untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Tuhan suka dengan kita karena kembali rohnya ada pada kita dan dia ingin kita mengasihi Tuhan kembali. Penyembahan menjadi gaya hidup kita, menggunakan segenap kemampuan untuk Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan, itu masalah besar bagi kita. Itu akar dari semua masalah dalam hidup manusia, yaitu kalau kita mengasihi sesuatu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Masalah besar. Sumbernya di sana. Maka terjadi banyak hal. Jadi kalau kita diciptakan untuk kesukaannya Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Ini juga kekeliruan terbesar yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita, yaitu meleset dari tujuan utama mengapa diciptakan oleh Tuhan, yaitu mengenal Dia dan mengasihi Tuhan. Meleset. Ini kekeliruan terbesar. Jadi ini harus kita tangkap dulu bahwa kita ini diciptakan untuk kesukaannya Tuhan. Kita ini harus memiliki gairah kepada Tuhan. Kita ini harus mengenal Dia dan mengasihi Tuhan. Kalau itu tidak kita miliki, itu keliru besar, salah besar, meleset dari tujuan Allah menciptakan kita. Jadi penyembahan itu merupakan dorongan yang dirancang Tuhan loh.
dorongan yang dirancang Tuhan dan ditaruh dalam diri manusia untuk suatu kebutuhan yang timbul dari dalam untuk terhubung dengan Tuhan. Bisa terhubung dengan Tuhan itu dorongan dari Allah. Pak, merasa enggak kalau bangun pagi kita kadang males ya menang gereja enggak ya? Tapi ada sesuatu yang memberikan kita. Iya, enggak bisa enggak ke gereja. Saya kok ya? Ada sesuatu yang mendorong kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu inisiatifnya dari Allah untuk kita. Pasti kita semua merasakan hal itu. Males tapi kok nggak bisa males ya aku ya. Ada dorongan dari Tuhan, inisiatifnya dari Tuhan supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Ya, penyembahan juga bukan hanya sekedar musik. Kita bisa di rumah tanpa musik, yang nggak bisa main musik, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bukan juga musik yang untuk penyembahan saja yang bisa kita menyembah, enggak. Pujian-pujian tadi itu, meskipun musuh di depanku dan sebagainya, itu juga menyembah Tuhan. Yang penting itu kata-katanya, bukan hanya yang disebut penyembahan itu yang kalem toh. Nggak ada gaya musik di dalam Alkitab, nggak ada. Yang ada liriknya rohani, lirik yang Kristen. Itu yang membangun kita. Ada musik atau tidak, no problem. Di rumah maksud saya. Kalau di gereja, puji Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan alat-alat musik, dengan para pemain musik yang handal, yang Tuhan kasih untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, itu juga pemberian Tuhan. Itu juga alat-alat semuanya juga ciptaannya Tuhan kok. Penciptanya itu ciptaannya Tuhan. Ya, jadi penyembahan kembali bukan untuk kita. Penyembahan itu untuk Tuhan. Ayo Yesaya 29 ayat 13. Ini yang membuat Tuhan itu sangat sedih. Tuhan mengeluh akan hal ini. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan mengeluh setengah hati, penyembahannya setengah hati dan munafik. Tuhan itu jago untuk membuat segala sesuatu. Menolong kita pun jago, menolong manusia jago. Caranya untuk membuat Yusuf jadi raja, masuk sumur. Caranya Tuhan itu luar biasa. Caranya Tuhan biar membuat supaya kita belajar percaya. Lazarus dibiarkan mati. Caranya Tuhan menyembuhkan bisa dengan air liur. Sakarnya Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan jago menolong kita. Tapi jangan dibuat mainan. Jangan buat Tuhan mengeluh dengan hidup kita. Masa dibilang bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, nyanyi-nyanyi, bibirnya, padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Waduh, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wih, sakit, menyakitkan hatinya Tuhan, ya. Hati Tuhan itu tidak tersentuh oleh tradisi dalam penyembahan.
melainkan oleh gairah. Lah ini loh, Tuhan tuh senang kalau kita tuh punya gairah untuk menyenangkan Dia dan punya komitmen dari dalam kehidupan kita. Komit ya, mencari Tuhan dan kekuatannya, terus menerus datang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi semua itu kita tahu, Tuhan tahu, kita tahu, Tuhan tahu. Enak gitu loh. Dan kita jangan khawatir mempercayakan diri kepada Tuhan karena kita mengenal Dia. Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita kok. Kok gak percaya dulu, aneh gitu loh. Saya heran sama orang yang gak percaya. Saya juga heran dengan diri saya sendiri. Kadang-kadang tuh jangan. Ya nanti kalau kemarin tuh saya lihat YouTube ada cerita yang kejujuran itu skalanya. Dia menemukan tas, di dalam tas itu ada berisi cek dan uang. Dia dimintai anaknya untuk uang sekolah dan juga uang kontrakannya habis. Kalau enggak minggu depan diusir. Bingung dia. Udah dibawa pulang, nemunya di tempat sampah. Sama istrinya suruh kembalikan ke orangnya. Baru keluar sudah ditagih sama ini. Anaknya bilang, Pak, kalau nggak bayar uang sekolah, aku besok nggak bisa sekolah lagi. Tapi istrinya menguatkan dia, kembalikan. Di mana kamu? Di tempat sampah. Di tempat sampah rumahnya di mana? Tahu rumahnya tahu. Kembalikan. Kejujuran kita ini dilihat sama Tuhan. Seperti itu loh, kita harus seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang mengatakan, aku gak mau menyembah Allah lain selain Tuhanku, Allahku. Kalau toh Tuhan tidak menolong aku, gak masalah. Aku tetap menyembah Dia Allah yang hidup. Tuh, kita punya komitmen seperti itu. Jadi hidup kita ini tidak sembarangan gitu loh. Kenapa kita harus seperti itu? Setiap tindakan kita bisa kita jadikan sebagai penyembahan. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan ambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua ditulis Tuhan di sini. Semua ada. Jadi kita ini harus benar-benar mengenal Dia dan mengasihi Tuhan. Ya, pekerjaan itu menjadi penyembahan jika kita mendedikasikannya kepada Tuhan dan melakukannya dengan kesadaran akan kehadirannya. Seperti saya kalau beli sirup misalnya, tidak apa-apa ya, saya kasih contoh yang gampang. Kalau saya beli sirup, saya pelihara, saya kasih makan, saya buat cantik, saya pinta. Untuk apa sih? Untuk dilihat orang? Enggak, dia di dalam rumah kok. Untuk menyenangkan saya. Saya membeli vas bunga, saya taruh di situ. Biar berdebu tak tutupi gitu, enggak. Supaya bisa saya lihat dan saya bisa tersenyum. Nah, Tuhan pun ingin kita seperti itu. Kita diciptakan untuk tujuan masing-masing supaya bisa membuat Tuhan tersenyum, supaya bisa membuat Tuhan senang hatinya, supaya membuat Tuhan
melakukan sesuatu melalui kita. Seperti diberkati untuk memberkati. Jangan medit sama Tuhan. Benar saya bilang, jangan pelit. Kalau cuma sedikit tante kok yang mau dikasihkan. Kalau Tuhan suruh lakukan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Apa sih yang gak bisa Tuhan kerjakan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seperti pujian kita tadi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Itu loh, kita berusaha untuk belajar seperti itu, menyembah Tuhan dengan benar, dengan taat, dengan setia, sungguh-sungguh fokus dan komitmen. Itu yang Tuhan mau, ya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, hidupku adalah penyembahan. Saya ingin pemain musik maju ke depan. Saya ingin nyanyi itu lagu. Hidupku adalah penyembahan. Hidup kita dulu, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Kalau kita bekerja untuk hidup kita, tidak usah kerja. Kerja itu untuk Tuhan. Itu penyembahan kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman dan mengingatkan kami bahwa hidup kami diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah kami memiliki gairah dan fokus kami hanya kepada Tuhan. Lupakan yang lain. Aku mau Tuhan saja disenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Kami mengenal Engkau sekarang. Haleluya. Kami mau taat kepada-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segala
penting saudaraku. Jadi kalau nanti kita menerima berkat Tuhan, katakan Tuhan, aku terima berkat-Mu sesuai ukuran yang Engkau berikan kepadaku, kekuatan tanganku untuk menerima berkat Tuhan. Karena apa yang kita pakai untuk mengukur, itulah yang akan diukurkan kepada kita. Percayakanlah itu pada Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Biarlah sekedar hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama sekali lagi. Tuhan itu adalah penyembahan. Tuhan hidupku adalah sebagaimana kita ada hari ini. Kita yang boleh melangkahkan kaki, kita yang masih bernafas. Adakah engkau memuji Tuhan? Adakah engkau menyembah Tuhan dalam kehidupanmu? Adakah engkau mempersembahkan tubuhmu, mulutmu, lidah bibirmu untuk menyembah Tuhan, atau kau untuk mau mempermalukan Tuhan dengan perkataan kita? Mungkin kita bisa mencaci maki orang lain. Mungkin kita bisa membalas orang yang lain. Tapi biarlah segenap hidup kita mau memuji menyembah Tuhan. Kalau kita tahu keberadaan kita, kalau kita tahu bahwa alam menciptakan kita, dan kesukaan Allah adalah dipuji dan disembah, biar kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
itu menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Bila kita fokus, kita komitmen, sehingga kita boleh dengan hati yang tenang, apapun yang terjadi, kita mau menyembah Tuhan. Kalau Daniel 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Kalau Daud dia mempunyai pujian, dia membuat syair yang begitu bagus. Bahkan Rasul Paulus pun bisa memuji Tuhan dalam keadaan yang sangat terdesak di penjara. Biarlah kita yang menjadi anak-anak Tuhan di masa sekarang ini, jangan sampai kita dibinasakan seperti zaman Nuh, tapi kita selalu memuji, menyembah Tuhan karena kita tahu Yesus adalah penyelamat kita. Biarlah pujian kita naikkan karena tidak ada yang seperti Tuhan. Setiap hari kita menyaksikan keajaiban Tuhan. Nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Percayai tanganmu sedang merendah kami semua Tuhan. Perancang kehidupan kami yang terbaik yang daripadamu. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Mei Tuhan, Kau yang memberkati kami. Kami besok mulai dalam kehidupan kami, realita kehidupan kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah dan sebagainya Tuhan, Kau yang memberkati. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami penyertaan-Mu Tuhan, sehingga setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk minggu depan Tuhan, kalau tim PAW boleh berfellowship Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kami menyenangkan kami Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tahu hati-Mu, kami bagaimana kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati semuanya, memberkati dana, memberkati apapun yang dibutuhkan, yang memberkati. Ini juga untuk jemaat, masing-masing pribadi. Tuhan yang memberkati, yang berusaha, yang berwira swasta, yang bekerja, yang sekolah. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun ke atas kita semua. Melalui anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menyertai, memberkati mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.